salam masyarakat yang sadar wisata. Ini bersama Pak Asbi, beliau pegiat dan pecinta bonsai. Ini beliau sangat luar biasa nih, kalau melihat bonsai beliau ini yang bukan hal yang biasa-biasa, tapi ini sangat luar biasa. Silakan Pak Asbi, ini ceritakan gimana Pak Asbi mencintai bonsai, mengembangkan, mengkoleksi bonsai-bonsai Santigi yang ukurannya juga menarik. Dan ini kayaknya pameran-pameran bonsai Santigi Belum. di sini kayaknya sudah habis ya nih, atau kumpul di sini semua nih Pak Asbi nih? Belum, kalau yang ini belum masuk buat level kontes belum. Ini barang saya mulai kenal Santigi itu tahun 2007. Waktu di Lampung, saya ngeliat pohon ini eksotik, saya kagum dengan pohon ini. Daunnya kecil ya Pak, dan batangnya juga bentuknya artistik Keren sekali. Jadi pohonnya nggak besar, kecil aja di alamnya. Dan bentuknya sudah alami, apalagi ini bisa dibentuk kayak setengahnya yang mati pun masih memberi keindahan. Jadi Pak Asbi, kira-kira di sini sudah berapa banyak Pak? Belum terlalu sih, belum terlalu banyak. Terlalu banyak tapi cukup banyak. Nah, Hanya ini manfaatin kayu-kayu yang... kayu-kayu ya, ini Pak Asbi bisa cerita nih. Iya. Suatu grand, ya toh. Begitu lihat pertama kali itu ada sesuatu yang ini. Silakan Pak Asbi, ini dari mana Pak Asbi ini? Kalau ini sebenarnya dari Sulawesi. Tahun 2005 diambil oleh kolektor, kebetulan kolektornya nggak ngerawat. Terus beliau kesehatannya agak terganggu, terus di take over ke saya. Kemudian saya mulai bentuk supaya kelihatan arahnya kemana. Jadi kita ambil dari gerak dasar pohon ini sendiri. Dari mengikuti Gerak dasarnya ini ya. Ini bentuknya setengah menggelantung apa miring ini Pak? Ini Ya memang miring ke arah gitu ya, miring. ya. Tapi ini memang jadi sepertinya memiliki nilai sendiri. Jadi Pak Asbi, apakah hanya khusus Santigi atau ada pohon-pohon? Enggak, apa aja. Apa aja? Tapi memang kebetulan saya dapat banyak Santigi di sini. Ya Santigi kalau di Jawa Barat andalannya Kimeng, Kimeng ya. terus ada Serut. Wahong, Serut. Ini Negeri kita kayaknya kan beda ya Pak, bukan nano. Santigi juga. Ini Santigi, yang ujung? Ujung Sisir. Wahong, Wahong. Wahong Sancang. Oh iya. Ini dari sini juga Pak Asbi? Enggak, ini sebenarnya Jawa Barat ini. Dari Ciamis. Udah hampir mati, hidup diamankan lagi. dulu, hidupin lagi. Jadi ini sekarang yang mati malah jadi menarik ya. Pak Asbi menyintai bonsai ini sejak tahun berapa? Belajarnya tahun 92. Tahun 92. Wah, ini luar biasa. Ini berarti sudah Belajar di puluhan Gianyar tahun. dulu. Wah, ketularan orang Bali. Wah, ya. orang Bali gurunya memang. Nah, ini kita sekarang jalan di kebun belakang, Pak. Ini saya kira di kebun ini bonsai-bonsainya juga dibibit, dirawat, atau mungkin dibentuk di sini, atau sudah bakalan-bakalan yang siap jadi, Pak? Sama sejarahnya. Sejarah pohonnya sama. Tahun 2005 waktu itu diambil dari Sulawesi sama kolektor. Karena di take over ke saya. Dan saya coba untuk membangun supaya ke depannya ya mungkin ini masih sekitar 2-3 tahun lagi lah baru bisa kita nikmatin. Ya Ini seperti sudah- Pak Kris bilang, ini kerjaan ini butuh kesabaran, Mengendalikan hati ya, Pak ya, harus dicintai. butuh imajinasi. Ya, karena kan juga yang mati pun tidak langsung dipangkas, tapi bisa diukir, Manfaatin sedikit. dimanfaatkan lagi ya. Dari semua ini yang Pak Asbi paling seneng yang mana? Depan 2 itu. Oh, dua, ya. Sama Tapi- ini. Ini, nah, ini bentuknya juga apa ya? Seperti Udah mati nih. Ini udah Oh, mati gitu terus ternyata masih ada tanda-tanda kehidupan, hidupin lagi. di sini memang separuh Udah mati. sudah mati, tapi ada yang hidup lagi. Tapi kalau kita melihat seperti ini, Pak, ini kan bentuknya tegak.
natural. Tegak nih natural seperti ini kan biasanya kan kalau di pohon santigi dengan tekstur batangnya, gayanya ini jarang yang tegak. Tapi ini tegak model ini jenis juga ya. Enggak, ya kalau tapi banyak kok yang tegak, tapi pohonnya pendek gini. Ini santigi pasir yang kayak gitu. Santigi ini sebetulnya ada berapa macam Pak Asbi? Santigi pasir, santigi karang, santigi hutan. Tapi yang bagus karakternya santigi karang. Karena hidupnya sudah memang menderita deh. Ini ternyata memang ditata ya Pak ya, dielaborasi sama batu supaya ada bentuk-bentuk yang lain. Nah ini Pak Asbi kok ini biasanya pendek-pendek kecil ini kok punya panjang sekali Pak. Nah ini emang agak unik dapat. Ini santigi pasir yang hidup di karang dan ini pun udah mati. Oh iya. Udah disia-siakan, ini saya manfaatin karena repnya bagus, satu akar bisa dengan tiang 5. Saya suka dengan tiang 5. Dan ini kayaknya sesuatu yang berbeda dari yang lain ya. Ambil mirip-mirip yang lain, tapi ini bentuk yang berbeda. Nih Pak Asbi, untuk closing Pak Asbi ada pesan-pesan untuk ya ini supaya berkembang nih. Orang hobi bonsai ini jangan cuma berhenti di sini, tapi kalau bisa banyak yang suka kaitannya dengan masalah pariwisata, dengan masalah seni budaya nih. Moga Pak. Jangan biasakan membuang barang yang kita anggap nggak berarti. Manfaatkan. Kalau dianggap itu pohon, kalau masih bagus ya jangan kita besarkan untuk bisa jadi hidup buat melindungi alam. Tapi yang ambil yang sudah setengah-setengah mati, yang disia-siakan, manfaatkan. Dan kalau itu kita bisa sedikit berimajinasi, bisa kita manfaatkan untuk ada nilai seni di situ. Tentunya ini akan jadi daya tarik sendiri buat negeri kita, karena benda ini, pohon-pohon ini udah langka. Kalau nggak kita amankan, cepat keluar buat seniman-seniman luar. Ini sangat dikejar, ya kita amankan. Jadi tetap ada di negeri kita. Ini bisa kita jaga, bukan untuk sekarang, mungkin 2-3 tahun, bahkan 5 tahun ke depan. Bisa bergenerasi-generasi lagi. Ini umurnya kira-kira rata-rata berapa? Saya pernah tanya ke Unram, udah di atas 150. 150 tahun, luar biasa. Jadi ini sebetulnya seni yang abadi, karena tidak hanya pembuatnya sekarang, tapi bisa ke anak cucu. Dan inilah seni yang dimana pemiliknya juga ikut ikut mengolah gitu ya Mas Bi ya. Seni ukir kita nambah ukiran malah kacau, seni lukis juga tambah kacau. Tapi kalau bonsai kita pun bisa ikut memberi warna, memberikan bentuk. Ini ternyata Pak Asbi pun mungkin sudah generasi keberapa ya Pak ya. Ini ternyata pindah-pindah tapi tetap masih bisa memberi warna. Nah ini yang terakhir Pak, mungkin tadi sudah closing terakhir, ini paling terakhir Pak Berarti Asbi, luar buku. Ya, di luar buku ini. Konsep di luar konsep. Moga Pak Asbi ini supaya bonsai di Indonesia ini berkembang terus. Ini Pak Asbi supaya penciptanya ini bukan sekedar hanya nanam-nanam, tapi ada sesuatu apa? Moga Pak. Ngelatih. Kita ngelatih imajinasi kita supaya jangan cepat pikun sebenarnya. Dengan melihat ada suatu tanaman yang mau mati, kita upayakan untuk jangan sampai mati. Kita jaga, kalau dia bisa hidup, ada kepuasan tersendiri. Ngamankan barang-barang yang sudah setengah mati, atau bisa hidup. Hidup lagi. Ya ini ternyata memang benar Pak Asbi. Albert Einstein pun mengatakan the science of intelligence is not knowledge but imagination. Nah, Pak Asbi mengatakan imajinasi itulah tanda dan kekuatan dari suatu kecerdasan. Masyarakat sadar wisata, saanane, saisane iso kanggo urip lan nguripi. Terima kasih. Matur nuwun.